Jumpa lagi hari ini, hari Selasa, 28 Juli 2020. Kami ingin menyampaikan update perkembangan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu, warga NTB yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan update perkembangan COVID-19, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan sesuai dengan beberapa pertanyaan yang masuk. Yang jelas, kondisi saat ini bahwa masih ada tetap penambahan kasus, masih ada proses penularan, dan masih ada orang yang rentan tertular. Maka tidak bosan-bosannya kami terus mengingatkan untuk tetap disiplin dan menjalankan protokol kesehatan. Kita ingin tetap produktif, tetapi di satu sisi kita harus aman. Itu yang pertama dan utama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertanyaan yang masuk tentang ketersediaan tempat tidur di Nusa Tenggara Barat. Jadi jumlah tempat tidur di yang ruang isolasi dengan bertekanan negatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang non-ventilator, kita memiliki sejumlah 296 ruang isolasi non-ventilator. Kita juga memiliki tempat tidur ruang isolasi bertekanan negatif dengan ventilator sebanyak 28 buah. Ini jumlahnya sangat terbatas. Ventilator 28 buah untuk kasus-kasus yang memang butuh perawatan intensif. Dan ini tersebar di seluruh kabupaten kota termasuk rumah sakit swasta yang ada di NTB. Dengan peningkatan kasus di rumah sakit rujukan yang membutuhkan perawatan ventilator, tentunya ini untuk mengingatkan kita semua bahwa untuk selalu tetap waspada dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ventilator di sini sangat berperan dan berfungsi untuk membantu pernafasan, alat yang digunakan untuk membantu ketika terjadi proses gagal nafas pada pasien yang masuk dengan kondisi gagal nafas. Tempat tidur yang ada, yang kita miliki juga rumah sakit darurat sesuai dengan SK Gubernur nomor 447 tahun 2020 sebanyak 872 tempat tidur. Jadi total berjumlah 872 tempat tidur ini yang non ventilator dan tidak bertekanan negatif. Jadi kalau kita total jumlah semuanya, baik itu yang ruang isolasi bertekanan negatif dan ruang termasuk non ventilator tidak bertekanan negatif, totalnya sekitar 1216 tempat tidur. Bapak Ibu sekalian, perubahan data ini sangat dinamis karena memang ketersediaan tempat tidur mengiringi dengan jumlah kasus yang trennya semakin meningkat. Kemudian saya ingin menyampaikan satu hal bahwa saat ini nakes-nakes kita di fasilitas kesehatan, baik puskesmas, rumah sakit, masih tetap melayani saudara-saudara kita, masih berjibaku, bertaruh nyawa, dan beresiko tentunya terpapar virus ini untuk membantu saudara-saudara kita yang masih terpapar virus COVID-19. Fisik dan psikologis dicurahkan untuk membantu kesembuhan pasien-pasien kita. Untuk itu mari kita dukung nakes-nakes kita, minimal kita bantu dengan doa dan memberi support kepada nakes-nakes kita untuk tetap bekerja maksimal, untuk tetap bisa melayani saudara-saudara kita yang masih dirawat
di rumah sakit atau tempat-tempat vaskes lainnya. Bapak sekalian, warga NTB yang saya hormati, jumlah sampel yang diperiksa sampai hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Undram, STP Sumbawa, Prodia, TCM RSUD Provinsi NTB, RSUD Praya, sejumlah 402 sampel dengan hasil negatif sejumlah 302, hasil ulangan 59, dan positif baru 40. 40 ini berasal dari Kota Mataram 16 orang, Lombok Barat 15 orang, Lombok Tengah 6 orang, dan Lombok Timur 3 orang. Sehingga kasus positif total berjumlah 1.698 atau positif rate kita sebesar 9,8%. Dari total spesimen yang diperiksa sebesar 20.144 sampel. Alhamdulillah pasien sembuh kita bertambah hari ini. Kabar baik, 30 orang pasien sembuh berasal dari Kota Mataram, 18 orang, Lombok Barat 3 orang, Lombok Tengah 1 orang, Lombok Timur 4 orang, Lombok Utara 2 orang, dan luar provinsi 2 orang. Sehingga total sembuh sampai hari ini sejumlah 1.254 orang atau 63,2%. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah tidak ada pasien meninggal hari ini. Dan total pasien meninggal tetap sampai hari ini 110 orang atau 5,5%. Pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit darurat, dan karantina terpadu sejumlah 622 orang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hasil tracing kontak kita sampai saat ini jumlah PPTG yang bertambah 103 orang sehingga total berjumlah 69.823 orang, dan masih dalam karantina mandiri atau isolasi sejumlah 1.242 atau 1,7%. Jumlah OTG bertambah 70 orang sehingga total menjadi 15.741 orang, dan masih dalam pemantauan 1.266 orang atau 8,0%. Dan jumlah ODP bertambah 71 orang sehingga total menjadi 7.209 orang, dan masih dalam pemantauan 302 orang atau 4,2%. Jumlah PDP bertambah 16 orang sehingga total menjadi 2.534 orang, dan masih dalam pengawasan 435 orang atau sebesar 17,1%. Kami akan terus mengingatkan masyarakat kita NTB untuk kebaikan kita bersama, untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Gunakan masker wajib. Bila perlu dalam diri kita tanamkan setiap keluar rumah, wajib gunakan masker. Gunakan masker yang nyaman buat Anda. Karena kita tahu bahwa ventilasi masuknya virus ini melalui saluran pernafasan. Itu yang kita jaga.
Kemudian tetap cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Cuci tangan ini begitu penting, ya. Karena kita tidak tahu kuman itu menempel pada tangan kita. Ya, setiap saat kita memegang atau bersentuhan dengan orang lain, ada resiko saling kontak di situ. Maka setelah melakukan kontak dengan orang lain, setelah memegang benda-benda yang memang kita haruskan dan wajibkan dalam diri kita, rutinkan. Ini menjadi suatu pola hidup bersih dan sehat untuk selalu cuci tangan. Jaga jarak dan hindari kerumunan dan keramaian. Lakukan tentunya kontak fisik yang memang harus dilakukan 1-2 meter. Hindari kontak fisik yang terlalu sering. Jaga jarak 1-2 meter. Dan yang lebih penting adalah tetap meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan istirahat yang cukup, olahraga, dan kelola stres. Imun, saya sampaikan, adalah pertahanan dalam diri kita. Ketika imun kita tidak kita perkuat dengan melakukan pola hidup sehat, maka virus akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Pertahanan kita akan jebol, sehingga kita mudah jatuh dalam kondisi sakit. Saya ingin mengatakan sakit itu pilihan. Sehat itu adalah kewajiban. Dan tentunya untuk sehat, kita tetap mengkonsumsi vitamin atau gizi yang seimbang, makanan yang seimbang, kelola komorbid, dan memperhatikan kelompok rentan, anak-anak dan orang tua. Dan tetap lakukan perilaku hidup sehat, lakukan desinfeksi lingkungan kita. Ini yang bisa kita lakukan secara konsisten. Sekali lagi, kita ingin produktif, tetapi aman adalah yang pertama dan utama. Usaha kita untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dengan mempertahankan disiplin kita. Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan bahwa kita punya tanggung jawab pribadi di sini untuk bisa menurunkan kurva kasus positif kita menjadi lebih landai lagi. Ketika kurva itu melampaui dari kemampuan fasilitas kesehatan kita, maka sistem pertahanan kesehatan kita tentunya akan jebol di sini. Sehebat-hebat kita menyiapkan fasilitas kesehatan, Amerika Serikat sendiri punya fasilitas kesehatan yang jauh lebih bagus dari kita, jebol juga dengan adanya pandemi COVID ini. Untuk itu tetap saya menghimbau kita semua, ayo kita tetap disiplin, tetap jaga kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.